Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang berbentuk fun reading dan timeless, iaitu situasi dan perasaan terkini si dia terhadap kamu. Teman-teman, kita akan lihatkan apakah kondisi atau situasi terbaru seseorang yang kamu fikirkan dan bagaimanakah perasaan terkini si dia terhadap kamu. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini akan terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan ini. Baik teman-teman, seperti biasa, kita akan cek dahulu siapakah dia seseorang yang sedang kamu fikirkan dan kita lihatkan ciri-ciri atau karakteristik si dia. Kamu cuba fokuskan ya kepada seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini. Kita lihatkan energi dia dan sedikit mengenai ciri-ciri atau karakteristik si dia ini. Siapakah dia seseorang yang sedang kamu fikirkan dan bagaimanakah ciri-ciri atau karakteristik si dia? Wow, first chakra Archangel Michael. Teman-teman, sepertinya orang ini ya, pada permulaan, dia seperti tidak begitu yakin ya untuk mengutarakan perasaan dia kepada kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia seolah-olah dapat sebuah kestabilan ya, atau merasakan sebuah security. Sebelum ini dia lebih kepada ke arah insecure. Tetapi kini orang ini sepertinya sudah menemukan sebuah keberanian ya, dan keyakinan diri, ataupun mempunyai keazaman determinasi yang kuat ya untuk bertindak. Jika sebelum ini ya perhubungan kamu sering tertunda atau kamu merasakan orang ini seperti menafikan perasaannya kepada kamu atau cuba menyembunyikan perasaannya, mungkin orang ini seperti merasakan insecurity. Tetapi ke depannya mungkin seiring berjalannya waktu dan orang ini mulai ya merasakan nyaman dengan diri kamu, merasakan sangat comfortable. Mungkin kamu berjaya ya memberikan dia sebuah kenyamanan supaya dia dapat menjadi dirinya sendiri. Dan kini saya merasakan dengan kuat ke depannya orang ini mulai menemukan ya keberanian diri, keyakinan diri dan mulai mempunyai keazaman, determinasi untuk bertindak, datang kepada kamu dan memberitahu kamu ya, mengutarakan perasaan sebenar dia kepada kamu. Atau mungkin teman-teman ya, dia merasakan ini adalah waktu yang tepat ya. Saya merasakan seseorang yang sedang kamu fikirkan sebelum ini banyak menunda-nunda, tidak memberikan penjelasan. Ada sisi insecurity dari dirinya. Tetapi akhir-akhir ini kelihatan seperti dia sudah menemukan ya sebuah keberanian untuk datang kepada kamu ke depannya. Dan kini setelah menemukan keberanian itu, keyakinan diri itu, saya pasti ke depannya dia akan mengutarakan hasrat si dia, bagaimanakah perasaannya. Kerana kini dia sudah menemukan keberanian itu, mulai merasakan security ya. Sebelum ini lebih kepada insecurity. Begitu ya, menurut kad ini first chakra Archangel Michael. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Orang ini kini mempunyai semangat yang baru, keberanian diri yang baru untuk bertindak. Mulai menjumpai keyakinan diri yang luar biasa yang sebelum ini tidak dia rasakan. Baik, second chakra Archangel Ariel. Di sini teman-teman ya, orang ini mempunyai kepekaan yang sangat dalam. Sensitif orangnya. Saya boleh pastikan kamu ya, sebelum ini mungkin dia banyak dikecewakan. Maka dia menjadi seorang yang tertutup, tidak mahu terbuka ya kepada perhubungan baru, seorang yang mati rasa. Dan apabila banyak kegagalan dalam perhubungan yang sebelum ini, membuatkan dia menjadi orang yang tertutup sewaktu kamu mengenali dia. Tetapi kini teman-teman ya, sangat relate dengan kad yang pertama. Dia kini lebih bersedia untuk terbuka dari sisi emosinya juga ya, untuk menerima cinta baru, hubungan baru. Dan kerana kenyamanan yang kamu berikan kepada dia, dia merasakan dia dapat menjadi dirinya sendiri. Tidak perlu malu-malu, tidak perlu tertutup, berlandaskan kepada kegagalan dalam perhubungan yang lalu. Dia kini dapat seperti ada peningkatan dari sisi emosi dan dapat menjalankan hubungan ini dengan lebih baik
kedepannya bersama kamu. Dan dari sisi emosinya juga, seolah-olah kamu berjaya teman-teman ya, membuka perasaan dia yang sudah lama tertutup. Kerana banyak kegagalan di masa yang lalu, membuatkan dia jadi insecurity, tertutup dan sebagainya. Tetapi kedepannya dengan kamu, dia mulai menjumpai keberanian dan juga mulai bersikap lebih terbuka. Nah, di sini orang ini sangat sensitif ya teman-teman ya, dan perlu berhati-hati apabila mengutarakan sesuatu kepada dia. Dia sangat mudah tersinggung kerana jiwanya sangat lembut. Tetapi walaupun begitu, dia cenderung apabila berkata-kata ya, sangat lurus. Maka dia mungkin akan menyinggung kamu tanpa ada niat seperti itu. Begitu ya, tetapi dari jiwanya, dia seorang yang sangat lembut teman-teman. Kita lihat lagi ya. Blossoming abundance. Wow teman-teman, akhir-akhir ini ya, mungkin segala sesuatu yang dia usahakan ya, mungkin kegagalan dalam percintaan, kegagalan dalam pekerjaan sebelum ini, kedepannya seperti seiring terbukanya kad-kad ini, kelihatan seperti alam semesta mulai membantu. Kehadiran kamu juga seperti memberi satu hoki ya, keberuntungan kepada si dia. Bersama kamu bukan saja dia dapat merasakan boleh menjadi dirinya sendiri, mendapat mencapai sebuah kebahagiaan, tetapi juga ada hoki, ada keberuntungan. Nah, di sini apabila jika dia ditinggalkan, keberuntungan ini tidak mengikutinya. Seperti kamu membawa satu kebahagiaan dan keberuntungan untuk dia. Dan akhir-akhir ini, setelah segala jerih payah si dia ya, hasil usaha si dia, saya melihatkan seperti ada yang membantu ya. Alam semesta seperti membuka jalan untuk dia dan ada penghasilan. Mungkin penghasilan ini tidaklah seperti bukan sebuah rezeki nomplok teman-teman ya. Bukan seperti keberuntungan yang mendadak, tetapi secara progressing, sedikit demi sedikit ya, boleh melihatkan ada keberuntungan, ada penghasilan yang membaik. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan dia seorang yang sangat bercita-cita, ingin melihatkan kepada sebuah penghasilan ya, baik dalam perhubungan, baik dalam pekerjaan. Dia ingin melihatkan kepada sebuah hasil. Orang yang bercita-cita. Kita lihat lagi. All tied up. Wow, akhir-akhir ini sepertinya dia sangat sibuk teman-teman. Mungkin cenderung mengabaikan kamu, tidak mengabari kamu. Jika dia balas textingan kamu, mungkin singkat-singkat. Ataupun mungkin orang ini hanya membaca tetapi tidak membalas. Bukan dia tidak membalas teman-teman. Cuma keadaan dia sangat sibuk akhir-akhir ini ya. Apatah lagi kita sudah menghala ke penghujung tahun ya. Maka banyak yang perlu dia catch up. Target yang perlu dia penuhi ya. Mungkin ada target di pekerjaan, sesuatu yang perlu dia selesaikan. Maka kebelakangan ini saya merasakan bukan dia sahaja, masing-masing sibuk teman-teman ya. Dan orang ini sangat memfokuskan energinya kepada pekerjaan. Dia lebih memprioritasikan pekerjaan, dan jika pekerjaan sudah selesai, barulah dia akan prioritasikan kepada hubungan. Maka ini secara tidak langsung memberikan kamu impression seperti dia tidak mengendahkan kamu. Bukan seperti itu teman-teman ya. Dan saya rasakan ada beban ya. Ada beban yang perlu dia selesaikan. Pekerjaan yang banyak ya. Bertimbun-timbun yang tidak dia selesaikan sebelum ini. Maka dia harus fokuskan ya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Orang dia sibuk teman-teman. Mungkin beberapa di antara dia bukan saja mempunyai bekerja di bawah seorang majikan. Mungkin juga ada bisnes sampingan. Dan ini menyibukkan dia lagi. Baik teman-teman, envy. Akhir-akhir ini apabila dia cenderung tidak mengabari kamu, ataupun mungkin kamu juga bertindak untuk tidak mengabari dia, dia merasa sakit hati teman-teman. Ada energi ego. Orang ini sebenarnya sangat tinggi egonya, seorang yang sangat cemburuan. Sikit-sikit cemburu. Jika tidak diberikan perhatian, cemburu. Jika perhatian kamu diberikan kepada orang lain, lebih sedikit daripada perhatian yang kamu berikan kepada dia, dia cemburu. Mulai sensitif ya, berbalik kepada perasaannya yang begitu emotional. Jiwanya lembut. Maka dia cenderung envy, cemburu, sakit hati. Apabila kamu tidak memberikan perhatian, dia mula merasakan kembali ya, insecurity. Begitu orangnya teman-teman. Ada sisi keanak-anakan ya, tetapi sebenarnya perasaan ya, dari segi perasaan orang ini, saya boleh katakan kepada kamu, dia bersikap acuh tak acuh.
tetapi perasaan dia sangat dalam buat kamu. Ada rasa yang melebihkan daripada cinta. Saya rasakan orang ini sangat sayangkan kamu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Dia juga berjiwa romantis, berjiwa lembut. The Garden and the Gate ya. Apabila dia sudah selesa dengan kamu ya, orang ini sepertinya dari segi hubungan ya, bukan dari segi pekerjaan, lebih kepada hubungan. Dari segi perhubungan, soal percintaan ya, apabila dia sudah selesa dengan kamu, dia seperti tidak mahu keluar dari zona nyaman ini. Seperti ada sesuatu yang membuatkan dia tidak berani mengambil risiko di dalam perhubungan ini. Nah, di sini teman-teman, saya tidak pasti kenapa dia tinggal saja di zona nyaman dia. Seperti tidak berani ya mengambil risiko teman-teman. Mungkin perhubungan ini sudah berisiko atau mempunyai halangan ya. Mungkin tidak mendapat dukungan daripada keluarga, ada penglibatan orang lain dan sebagainya. Apabila dia sudah nyaman dengan kamu, maka dia tidak terburu-buru ya untuk memberikan kamu satu penjelasan, memberikan kamu satu kata putus, bernikah dengan cepat. Mungkin dia harus menguruskan pekerjaannya dahulu. Dan apabila ada hubungan yang berisiko, kerana pembacaan saya sentiasa terbuka kepada semua jenis hubungan ya teman-teman, maka mungkin ya apabila dia sudah nyaman dengan kamu, dia seperti tidak mahu keluar dari zona nyamannya. Orang ini cenderung playing safe, bermain ke arah yang lebih selamat, tidak mahu menyakiti kamu, tidak mahu menyinggung perasaan kamu, apatah lagi ya jika ini akan lebih menyakiti dia. Kerana dia sudah pun melalui pahit manis kehidupan, perhubungan yang sering gagal sebelum ini, maka apabila dia sudah berada di zona nyaman, dia santai sahaja, tidak berani mengambil risiko yang lebih berat dengan kamu dalam hubungan ini. Nombor 1, dia tidak mahu kehilangan kamu atas tindak tanduknya jika dia membuat keputusan. Nombor 2, dia juga tidak mahu menyakiti dirinya yang sudah sering ditinggalkan, disakiti. Dia kalau boleh teman-teman ingin mengekalkan kasih sayang ini ya, seperti cinta tanpa syarat, unconditional love di antara kamu dan dia. Nah, di sini teman-teman saya lihat dengan jelas ya, orang ini cenderung, salah satu karakteristik dia, bercinta secara santai, memasrahkan hubungan kepada Tuhan. Jika kamu dengan dia memang ada jodoh, dia serahkan saja kepada takdir jodoh. Dan sering membuatkan kamu menanti ya, seperti seorang gadis yang menanti si dia di taman. Ada kalanya ya, beberapa di antara kamu sering dikecewakan. Mungkin ada penundaan. Dia sering membuatkan kamu tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Kerana orang ini juga saya menangkap ada sedikit ya, energi yang sering berubah-ubah. Nah, mengapa dia begini? Bukan kerana dia sengaja melakukan ini. Kerana hal dia sendiri pun belum diselesaikan. Apatah lagi ya, jika keadaan dia pas-pasan saja contohnya. Apatah lagi kerja yang belum diselesaikan. Bagaimanakah dia dapat datang ke depan, menampilkan dirinya, memberikan kamu satu kata putus? Jangan dikatakan ke jenjang pernikahan teman-teman. Maka di sini cenderung ya membuatkan kamu tertanya-tanya, perkara yang sering tertunda-tunda, membuatkan kamu menanti dan menanti. Tetapi dari sisi perasaan, kita lihat ya teman-teman ya, dalam pembacaan hari ini, kita cuba menyimak dan mengupas situasi kondisi terbaru dia mengenai pekerjaan, kehidupan dan perasaan terkini dia kepada kamu, kerana energi sering berubah-ubah. Dan di sini jika dia tidak dapat memberikan kata putus dalam kondisi keuangan dan pekerjaan dan kehidupannya, maka dia tidak dapat keluar dari zona nyaman ini untuk memberikan kamu sebuah kata putus. Kamu sering dibuat tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Lebih tepat lagi, orang ini cenderung membuatkan kamu tertanya-tanya, penasaran jadinya, pusing jadinya dengan orang ini. Tetapi dari sisi perasaan, dia sayangkan kamu. Itu saya boleh pastikan ya. Tetapi apabila hubungan dibuat seperti ini, dalam kondisi teka-teki, ini membuatkan kamu lelah. Dan ada beberapa di antara kamu sudah berproses ya, ingin bergerak pergi. Nah, di sini teman-teman, hostility ya, orang ini menyedari banyak yang tidak dia betulkan,
membuatkan kamu tertanya-tanya, membuatkan kamu ternanti-nanti. Banyak yang tidak dia betulkan. Dia sedar, teman-teman. Dia sedar ini bukanlah kondisi yang sesuatu yang adil buat diri kamu. Dia sedar itu. Dan kedepannya ya, setelah mendapat keberanian, keyakinan dan keazaman diri yang kuat dari Archangel Michael ini, dan apabila dia sudah merasa nyaman, kamu berjaya membuatkan emosi yang tertutup ini kembali terbuka. Maka kedepannya, saya merasakan seiring bergeraknya pembukaan kad-kad ini ya, dia akan memberikan kamu sebuah penjelasan. Tetapi teman-teman, this is going to be a journey. Sesuatu yang harus kamu sabar. Secara terang-terangan saya katakan di sini teman-teman, jika kamu kurang sabaran, apatah lagi mengikuti readingan yang panjang, semua itu kamu ingin cepat-cepat. Now guys, this is not for you. Secara jujur saya katakan ya, kalau kamu sudah kurang sabaran, perhubungan ini bukan untuk kamu. Kerana orang ini banyak memasrahkan kepada takdir. Dia percaya jika kamu dengan dia berjodoh, maka tidak akan ke mana-mana. Jika kamu dengan dia tidak berjodoh, tak kiralah bagaimana kamu push dan mengekang nak cepat-cepat ni. Now guys, tidak ada banyak yang dapat kamu dan saya lakukan. Walaupun sebagai seorang tarot reader, saya ingin membantu. Ini kuasa Tuhan ya. Kuasa Sang Pencipta teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah melihatkan sedikit energi dan ciri-ciri dia. Kita lihatkan pula secara garis kasar, bagaimanakah kondisi dia yang terkini saat ini. Apa yang sedang berlaku di dalam kehidupan dia yang membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, penasaran, tertanya-tanya, seperti sebuah teka-teki. Kita lihatkan kondisi terkini si dia, supaya kita faham teman-teman apa yang sedang berlaku ya. Moga-moga pembacaan ini dapat memberikan sedikit pencerahan terhadap kondisi dia saat ini. Kondisi terbaru si dia, seseorang yang kamu fikirkan. Kita buka saja kad-kad ini ya. Ada 2 kad yang sudah terbuka. Baik teman-teman, trickery. Wow teman-teman, kasihan ya. Ada beberapa di antara dia yang menyedari ya, dia sudah membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunda-tunda, tidak ada penjelasan. Walaupun dia sedar kamu banyak memberi effort. Maksudnya kamu banyak memperjuangkan dia. Mungkin memberikan perhatian kepada dirinya, menghabiskan waktu-waktu emas kamu, waktu-waktu yang sepatutnya kamu habiskan kepada diri kamu. Tetapi kamu ketepikan kerja kamu, ketepikan self-love kamu hanya untuk dia. Apa yang dia lakukan? Terpaksa. Jika gabungkan hostility dengan trickery ya, dia terpaksa bohong sunat teman-teman. Membohongi kamu bahawa begini-begini sebenarnya saya sibuk, this and that. Sebenarnya kerana dia terpaksa menjaga hati kamu pada waktu yang sama. Padahal banyak yang dia tutupi. Mungkin ya orang ini pergi ke sana sini, cuba meminjam uang. Contoh, mendapatkan pertolongan keuangan. Dia tidak mahu membebankan kamu. Maka dia menunda pertemuan dengan kamu. Tidak ada mood ya untuk menjalankan hubungan ini sehingga pekerjaannya selesai. Mungkin dia ke sini sana, cuba melangsaikan hutang-hutangnya. Contoh teman-teman. Ataupun ada target yang tidak dia habiskan. Tidak dia like meeting a target dan dia gagal. Maka dia harus selesaikan kerjanya. Bohong sunat teman-teman, terpaksa menjaga hati kamu, menjaga hati pelbagai pihak. Padahal kehidupan dia sedang tidak teratur, kacau bilau. Maka terpaksa melakukan sedikit penipuan, kelam kabut pergerakan si dia. Itu energi yang saya tangkap ya. Nah, di sini memerlukan perception. Di sini sangat memerlukan pemahaman kamu. Bukan dia sengaja menipu. Pada dia saat ini teman-teman ya, apabila sedang dalam keadaan kelam kabut, pada dia menipu ini hanya untuk menutupi segala kekurangannya. Saya boleh pastikan kehidupan orang ini sedang tidak teratur. Banyak yang tidak kamu lihat atau nampak dengan mata kasar. Maka jangan begitu cepat membuat penyimpulan. Apatah lagi kita manusia ya, cenderung, maksud saya kamu dan saya teman-teman, even seorang tarot reader, sebagai manusia secara alamiah, kita cenderung ya berfikiran yang macam-macam, cenderung ke arah yang negatif. Contoh ya, saya bagi kamu contoh yang paling tepat. Katakanlah kamu dengan saya sedang berbual-bual nih. Kamu sedang berbual dengan saya seorang tarot reader. Tiba-tiba teman-teman, mungkin saya ke rumah kamu untuk berbual-bual ya. Tiba-tiba
telefon itu berbunyi, kamu tahu energi apa yang paling pertama masuk di kepala kamu dan saya walaupun kita sedang berbual-bual? Energi pertama yang masuk adalah, waduh, siapa yang telefon ya? Apa hal? Ada hal yang mustahak? Ada hal yang penting? Kita cenderung secara alamiah kepada negativity. Nah, persoalannya, mengapakah kamu dengan saya sering menjalankan kehidupan kita, membawa satu bakul yang penuh dengan batu bata dan kita letak bakul yang penuh dengan batu bata itu di atas kepala kita. Padahal sebenarnya kita tidak perlu melakukan itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah mindset. Apabila telefon itu berbunyi, berfikir ke arah positif. Apakah telefon itu berbunyi kerana ada seseorang yang ingin mengabari kamu berita-berita yang indah? Now, these are the mindset that you and I must change. Ini tidak boleh berlaku overnight, ya, pada satu malam ataupun keesokan paginya. Ini memerlukan latihan, training guys, training. Change your mindset. Berfikir ke arah positif. Perlu dilatih. Now, di sini teman-teman, orang ini berbalik kepada cerita kita tadi, ya, tema readingan hari ini. Saya harap kamu faham, ya, apa yang saya cuba sampaikan tadi. Pemahaman kamu itu penting. Orang ini walaupun melakukan trickery, ya, bohong sunat, hanya supaya dia dapat menjaga hati kamu. Banyak pembohongan yang sepatutnya tidak sepatutnya dilakukan. Kamu jangan lupa, kad pertama menunjukkan sebelum ini ada sisi insecurity yang seiring berjalannya waktu, mungkin mengambil masa setahun, barulah orang ini mampu mencari keberanian. Now, this is training, latihan. Dia kini lebih terbuka, lebih berdeterminasi. Mungkin seiring berjalannya waktu, sewaktu berkenalan dengan kamu, sewaktu menjalankan hubungan ini, banyak pembohongan yang dia lakukan kepada kamu. Sebenarnya, it's very unnecessary. Tetapi ini berbalik kepada inner self orang ini, inner child orang ini, yang sebenarnya ada sisi insecurity. Sebenarnya dia ingin menjaga hati kamu. Contoh lain, jika dia ingin bertemu dengan kamu tetapi dia terpaksa batalkan, dia mulai berbohong. Sebenarnya, mungkin dia berbohong mengatakan, okey, saya ada meeting, saya tidak dapat bertemu dengan kamu. Padahal, dia harus pergi bertemu dengan seseorang dan melangsaikan hutang-hutangnya. Takkan dia datang kepada kamu dan membuka mulutnya, kamu tahu saya harus pergi berjumpa dengan seseorang untuk membayar hutang. Sudah pastilah teman-teman dia akan malu. Saya bagi contoh, ya. Nah, pemahaman kamu di sini amat diperlukan. Kebijaksanaan kamu, we have to think outside the box. Di sini teman-teman, saya boleh katakan seperti saya katakan awal tadi. Kehidupan dia sedang tidak teratur, kacau bilau. Saat ini, ya, banyak yang perlu dia selesaikan. Apatah lagi, ya, menghala ke penghujung tahun. Dan saya merasakan orang ini, ya, seperti sendirian, tidak mendapat dukungan keluarga. Jika ada masalah harus ditanggung seorang diri. Dan dia nak buka mulutnya, minta bantuan daripada kawan-kawan, daripada kamu. Malu teman-teman. Gengsinya besar, egonya besar. Kalau boleh ditanggung sendiri sahaja. Tidak perlu diutarakan kepada orang lain. Penampilan kelihatan baik sahaja, tetapi kesusahan hatinya. Beberapa di antara dia, teman-teman, ya, boleh saya terapkan di sini, ya. Yang basic, asas tu pun tidak ada. Yang basic pun tidak ada. Jika dapat bantuan, why not? Tetapi dia tidak dapat membuka mulutnya. Tidak kiralah, ya, bagaimana hubungan kamu di sini. Sama ada kamu berdiri dengan single parents, janda, duda, cinta bersegi-segi, single and single. Tidak kiralah teman-teman, ya. Saya boleh pastikan orang ini banyak yang perlu dia selesaikan. Kondisi dia yang terkini, victim. Teman-teman, sebenarnya, ya, boleh diposisikan, ya, ada dua energi. Sama ada orang ini playing mental victim. Mental victim tu seperti apa, teman-teman? Dia ingin pemahaman kamu sebenarnya. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ya. Orang ini walaupun dia ego, tidak menampilkan yang dia perlukan bantuan, tetapi apa yang dia tampilkan kepada kamu, I'm a hero, I'm a heroine, saya baik-baik saja. Tetapi sebenarnya, ya, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, orang ini bukan saja memerlukan perhatian kamu, seperti seorang sosok ibu yang memberikan kasih sayang kepada seorang anak, ya.
tetapi dia juga inginkan belas kasihan kamu. Bukan saja kamu sebenarnya, tetapi dia tidak tampilkan ciri-ciri atau sisi itu. Kenapa? Ego, teman-teman. Tetapi orang ini sangat kuat. Dia seorang yang sangat kuat cemburu, posesif, dan ada sisi yang ingin memiliki. Nah, di sini teman-teman, dia sebenarnya sangat kesihan. Walaupun mungkin ada sesuatu yang berlaku di antara kamu dan dia, membuatkan kamu dan dia saling membenci, apapun itu. Kita ketepikan saja, kita fokuskan kepada energi saat ini, saat kamu menonton video ini. Orang ini sebenarnya teman-teman mungkin juga beberapa di antara dia sudah dijadikan seperti satu korban, teman-teman mungkin tidak dilakukan adil oleh orang lain, oleh keluarga, oleh pasangannya. Mungkin sering ada yang saya menangkap gambar seperti menunding jari di sini. Sama ada dia tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya di tempat kerja atau di boss around dengan pasangannya. Dan kini saya menangkap energi, I don't know why guys. Saya menangkap energi yang seperti dia sudah lelah, capek untuk mengharungi semua ini. Pekerjaan, perhubungan, seperti seorang yang sudah give up berpasrah kepada takdir. Saya juga menangkap energi itu. Nah, gunakan kebijaksanaan kamu. Teman-teman, saya terapkan sekali lagi. Ini general reading, teman-teman. Pembacaan umum yang akan menarik banyak energi orang lain. Energi kamu, energi dia juga akan kadang-kadang terbolak-balik. Apatah lagi menarik energi orang lain. Gunakan kebijaksanaan kamu. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Cuma tarik mana saja yang resonate. Jika kamu merasakan, waduh, ada energi yang negatif, ketepikan. Mulai berlatih untuk bersikap positif. Ketepikan yang negatif. Ambil yang mana yang boleh bermanfaatkan diri kamu. Ambil ciri-ciri positifnya. Kita lihatkan lagi kondisi dia saat ini. Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Forgiveness. Wow. Teman-teman, orang ini seperti ingin meminta maaf dari kamu melalui pembacaan ini. Dia tidak utarakan secara terang-terangan kerana dia merasakan mungkin minder, malu. Mungkin pernah mempersalah lakukan diri kamu di sini Salah laku terhadap diri kamu, mungkin ada kekasaran sebelum ini. Apapun itu. Dalam pembacaan hari ini, menarik energi seperti seseorang yang merasakan ingin mendapatkan belas kasihan kamu kerana saat ini seperti dia sedang menjalankan karma buruknya dan dia sedang menjadi seorang victim. Bukan saja belas kasihan kamu yang dia inginkan, dia juga ingin kamu memahami perception, inginkan pemahaman, kebijaksanaan kamu untuk memahami dan juga untuk memaafkan dia. Saya merasakan keadaan dia sedang terpuruk saat ini Orang ini mungkin jauh menjauhkan diri dari kamu, membina batasan. Mungkin juga yang parahnya menghilangkan diri. Bukan saja baru-baru ini saya tangkap energi yang seseorang yang sudah menghilangkan diri, mungkin bertahun-tahun lamanya. Kerana orang ini masih belum menjumpai jati dirinya. Maka dia perlukan ketenangan yang mengambil atau memakan waktu. Di sini ada sisi ingin meminta maaf dari kamu kerana dia mulai menyedari orang yang sangat menyayangi, ambil berat akan dirinya adalah kamu. Ingin meminta maaf dari kamu, teman-teman. Quest, kamu lihat orang ini masih dalam sisi pencarian jati dirinya, masih mencari-cari, teman-teman, dan masih belum menjumpai apa yang dia cari. Maka di sini dalam perjalanan yang panjang ini mencari sebuah penyelesaian jati dirinya dan lain-lain, orang ini seperti ingin pemahaman kamu, ingin meminta maaf, ingin belas kasihan dari kamu, teman-teman. Kita lihat lagi balance. Dalam proses ingin mengimbangi segala sesuatu, mungkin dengan pasangannya, dengan kamu, apapun itu if jika ini adalah cinta bersegi-segi, untuk menjaga hati semua pihak seperti saya katakan tadi menjaga hati kamu, jaga hati orang lain. Ramai yang tidak berpuas hati di sini dengan
tindak tanduk si dia. Maka dia menjadi mangsa ya, victim dalam perhubungan ini. Apabila dia tidak berjaya ya menjaga hati semua pihak. Kamu lihat ya, ada yang tidak bahagia di sini. Walaupun dia merasakan dia sudah sedaya upaya ya mengupayakan keseimbangan ini, tetapi masih ada yang tidak berpuas hati. Mungkin pasangannya, anak-anaknya, mertuanya, ibu bapanya, adik-beradiknya, sanak saudaranya. Saya merasakan begitu banyak penglibatan campur tangan ya, keluarga yang membuatkan melaga-lagakan lagi ya. Seperti ada yang menghasut, memfitnah, membuatkan atau memburukkan lagi kondisi dia saat ini, sama ada dalam pekerjaan, kekeluargaan dan dengan kamu. Kamu cuba ambil sahaja yang mana resonate dengan kamu. Wow, di sini ya, bottom of the deck menunjukkan dengan jelas ya, beberapa di antara kamu, jika ini bukan hubungan baru ya, mungkin hubungan yang sudah agak lama, hubungan ini sudah pun diselesaikan. Maksudnya apa teman-teman? Hubungan ini sudah pun dihentikan. Pengakhiran, that's it, the ending. Tetapi saya tidak tahu mengapa ya, walaupun ada yang sudah mengakhiri hubungan ini bertahun-tahun lamanya, tapi masih memikirkan satu sama lain. Dan di sini orang ini ya menjalankan hidup dia dengan penuh penyesalan, kesedihan, ingin meminta maaf dari kamu, tetapi ada perasaan malu. Itu lebih tepat lagi ya, sangat malu. Dia tahu teman-teman, dia banyak menyakiti. Mungkin juga ya pihak-pihak di tempat pekerjaannya, keluarganya dan kamu tidak dapat mengimbangi sesuatu itu, walaupun dia merasakan dia sudah mengupayakan keseimbangan itu, tetapi sebenarnya hakikatnya gagal. Yang terjadi apa? Ramai pihak yang tidak bersetuju dengan tindak tanduk si dia. Baik teman-teman, kita gunakan tarot deck ini dan kita akan lihat dengan lebih lanjut ya. Bagaimanakah pula perasaan terbaru dia ke kamu saat ini? Bagaimanakah pula perasaan terbaru dia, perasaan terkini dia terhadap diri kamu saat ini? Kita buka semua kad teman-teman ya. Saya juga agak penasaran. Bagaimanakah perasaan terbaru si dia saat ini? Ada satu kad yang terkeluar. Bagaimanakah perasaan terbaru si dia saat ini ya? Ada dua kad. Kita buka lagi. Bagaimanakah perasaan terbaru si dia kepada kamu saat ini? Kita buka lagi. Kita perlukan satu lagi teman-teman ya. Bagaimanakah perasaan terbaru, perasaan terkini si dia buat kamu ketika ini? Baik teman-teman. Wow, di sini sepertinya ada hubungan di masa lalu ya teman-teman ya. Dan saya merasakan sedikit ikatan seperti karmic relationship atau past life relationship dengan seseorang ini. Yang pastinya kamu ditemukan dengan orang ini bukan secara kebetulan ya. Seperti takdir menemukan kamu kembali. Sama ada ini adalah hubungan ibu dan anak, seperti itu ya. Mak saya bagi contoh. Ataupun ditemukan sebagai sebatas pertemanan. Tetapi ini bukanlah kebetulan. Ya, kamu ditemukan kembali dengan dia kerana ada hubungan past life ya. Baik teman-teman, di sini kita ada Three of Pentacles. Wow, saat ini teman-teman, saya tidak tahu dan tidak pasti apa yang berlaku di antara kamu dan dia. Kamu cuba sesuaikan, tetapi orang ini sepertinya ya ada pelbagai energi di sini. Energi pertama, selain daripada tidak dapat mengimbangi atau gagal mengimbangi secara memihak kepada semua pihak, dia masih mencari solusi ke depannya. Membina semula, mending the bridge ya. Membina semula jambatan yang sudah runtuh itu. Maksudnya dia cuba mencari solusi, mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Tetapi sambil melakukan ini, dia begitu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hal-hal yang tidak dilangsaikan seperti hutang dan sebagainya. Beberapa di antara kamu ini mungkin ya koneksi dengan seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu, sama ada pernah melakukan satu perusahaan, perniagaan, partnership dengan kamu, atau mungkin kamu pernah bekerja di sekantor ya dengan orang ini.
Saya juga menangkap sedikit ya, mungkin ada perbezaan yang begitu ketara di antara kamu dan dia, membuatkan hubungan ini so far ya tidak menemukan kata putus. Maksudnya mungkin kamu yang akhirkan hubungan ini, contoh, atau dia yang mengakhiri hubungan ini hanya sepihak. Sepihak yang lain lagi belum memutuskan apa-apa. Dan orang ini ya begitu mengejar cita-citanya ya. Maka apabila terlalu mengejar cita-citanya, apa yang terjadi seperti dia abandon, tidak mengendahkan, begitu memfokuskan kepada hubungan ini. Padahal cinta dia kepada kamu sangat dalam. Di sini mungkin ada perbezaan dari segi agama, usia, status dan membuatkan ya banyak yang perlu dipertimbangkan. Apatah lagi jika membuat satu keputusan itu, jika mengimbanginya harus diimbangkan dengan semua pihak. Di sini kamu lihat dengan jelas ya, banyak pihak yang tidak setuju. Contoh jika dia ke kamu, mungkin dapat bantahan keluarga. Contoh teman-teman. Maka di sini sangat sukar ya untuk dia mengimbangi. Tetapi dia seperti ingin mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Juga hadir ya cinta segitiga. Cinta yang bersegi-segi. Perbezaan status dan sebagainya. Ada juga perbezaan agama di sini. Tetapi yang pasti orang ini sepertinya kamu pernah bekerjasama dengan dia dan kamu mengenali orang ini ya. Di sini teman-teman ya, perasaan dia begitu mendalam ya, sehingga dia merasakan ya, salah satu pihak yang mengakhiri hubungan ini pada dia ya, sama ada dia yang mengakhiri atau kamu yang mengakhiri, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Dia merasakan ini seperti satu pengkhianatan. Kenapa teman-teman? Atau kamu yang merasakan ini pengkhianatan ya? Kerana perasaan itu begitu dalam. Walaupun sudah mengakhiri. Ya, sudah mengakhiri. Tetapi ada sisi ya, kekuatan, determinasi untuk memulakan sesuatu yang baru. Orang ini seperti menemukan satu keazaman yang baru, determinasi yang baru untuk bertindak ke depannya, untuk menghasilkan satu hubungan yang seperti awalan baru dengan kamu. Ini adalah satu daripada hatinya ya. Apatah lagi jika saat ini dia sedang cemburu, sedang merasakan ditinggalkan, diabaikan ya. Perasaan yang begitu sakit. Nah, kesakitan ini semakin hari bukan mematikan perasaan dia, tetapi seperti membangkitkan semangat dia. Kamu lihat di sini ya, ada Queen of Wands. Orang ini apabila dihadapkan dengan satu kesulitan, kesukaran, satu cabaran dalam hubungan, dia semakin hari, semakin ke depannya mempunyai keberanian untuk mengatasi ini dan kemudiannya menjadi seorang yang seperti meraih satu pencapaian. Dan ke depannya ya, kerana ketertarikan terhadap diri kamu yang begitu kuat, orang ini ada determinasi yang sangat kuat ya untuk mendapatkan kamu semula teman-teman. Tetapi cara dilakukan ini adalah secara sembunyi-sembunyi. Cara yang tidak pernah akan kamu duga, akan pernah kamu sangka dia akan lakukan ini, kerana dia lakukan ini secara diam. Nah, ini adalah planningnya si dia, rencananya si dia, dan dia sedang melakukan ini dengan diam. Walaupun ya, apa yang dia tonjolkan kepada kamu seperti sikap tidak acuh, meninggalkan pergi ya, Eight of Cups. Tapi kamu lihat di sini, ada kerinduan yang mendalam dan ini mendorong dia. Berlandaskan kerinduan yang mendalam, perasaan cinta yang mendalam, seseorang yang sangat menyukai cabaran. The more you give him a challenge, the more he will grab the challenge. Kamu faham ya? Lebih kamu memberikan cabaran, kesulitan terhadap hubungan ini, maka dia akan datang mengejar. Kerana orang ini sangat sukakan cabaran dan dia tidak mahu ya berhadapan dengan sebuah kekalahan, maka dia merencanakan ini dalam diam. Walaupun kelihatan seperti bertindak pergi dengan rasa sakit dan sedihnya ya, kamu jangan lupa ya, apabila keluar Queen of Wands, tidak ada apa yang tidak dapat dia lakukan di sini. Ada kekuatan untuk mengatasi ya. Mungkin pada awalnya ya, jika kamu tinggalkan dia, tidak berkomunikasi, tidak mengendahkan dia, saling menjaga batasan ataupun menjaga jarak. Pada mulanya saling menarik diri. Kita tidak tahu ya ending kepada sebuah cerita teman-teman. Saya menangkap energi ya. Pada awalnya kamu sangat mengharapkan hubungan ini. Sangat mengharapkan dia. Kamu mencintai dengan tulus. Tetapi seperti tidak diendahkan oleh dia. Maka kamu juga bertindak pergi. Kerana begitu
sedih ya, begitu dihampakan. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, apabila dia mulai, di sini kita ada Five of Pentacles ya, apabila ditemukan dengan kemurungan ya dalam perhubungan, hilang dukungan kamu dan keterpurukan dari segi financialnya, orang ini mulai berfikir, siapakah yang mendukungnya dari awal, yang memberikan dia keprihatinan itu ya, menjaga hatinya, memberikan kasih sayang. Kini seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari orang itu adalah kamu. Di sini teman-teman ya, dia cuba mengikhlaskan. Kamu tahu kenapa dia cuba mengikhlaskan? Apabila kad Five of Pentacles dan bersebelahan dengan Eight of Cups ini menunjukkan dia benar-benar mengikhlaskan, memasrahkan hubungan ini kepada takdir. Sudah saya tarik dari awal. Kenapa? Kerana dia sedar dia di posisi yang salah. Kerana dia banyak mengecewakan kamu, menghampakan kamu, maka kamu bertindak dengan begini. Tidak mengendahkan dia, biarkan saja, biar dia merasakan kesedihan kamu. Maka di sini ya, dia sedar apabila kamu bertindak dengan tegas untuk pergi, dia memang harus mengikhlaskan. Saat ini teman-teman ya, dia merasakan dia hilang segala dukungan. Mungkin dukungan kamu, dukungan keluarga, dukungan di tempat kerja. Dan dia kini seperti hilang dukungan dan segala-galanya. Tapi kamu jangan lupa ya, setiap kad yang negatif ada positifnya. Nah, di dalam kesejukan, kedinginan ini, dia akan maju ya dengan segala kekuatan di jiwanya. Dia tidak akan berserah atau menyerah. Ada kekuatan di jiwanya jika digabungkan First Archangel Michael di sini dan juga Queen of Wands. Saya merasa ke depannya ya. Dan setiap pengakhiran Ten of Swords akan ada permulaan yang baik. Maka ke depannya saya melihat orang ini sudah merencanakan ini secara diam-diam. Tanpa kamu sangka, tanpa kamu duga. Teman-teman, selalunya yang diam itulah yang berbunyi yang paling kuat ya. Silent is golden. Sesuatu yang tidak berbunyi sebenarnya akan berbunyi yang paling kuat. Kamu faham apa yang saya cuba sampaikan di sini ya? Kedepannya orang ini masih belum berserah. Dan dia akan cuba sedaya upaya. Walaupun dia mengikhlaskan apa pun yang sedang kamu lakukan. Tetapi dia ingin ya, ada kebangkitan di sini, judgment. Sesuatu yang menyedarkan dia. Panggilan hati antara satu sama lain. Orang ini sudah tidak seperti dulu teman-teman. Jika dulu dia seperti versi terburuk dia, kedepannya ada kebangkitan. Kerana hati kamu ya dengan hati dia sering terkoneksi. Jangan lupa ada koneksi hubungan past life di sini. Maka kedepannya ya ada kebangkitan. Satu keputusan yang sudah dia ambil. Dan orang ini sudah berjaya ya daripada kad pertama, kedua, Archangel Michael dan Archangel Ariel di sini ya menunjukkan dia sudah bertransformasi. Dia sudah berjaya meninggalkan segala kesudahan yang sudah berlalu. Kegagalan dalam percintaan lalu, kegagalan dalam kehidupan yang masa lalu, mungkin ada trauma di masa lalu. Ini kebangkitan yang baru. Dan dia harus datang kepada kamu dalam versi terbaik dia. Saat ini dia sedang merasakan hilang dukungan kamu. Kerana kamu sudah berganjak pergi teman-teman. Dan dia merasakan begitu dikhianati. No wonder ya, kad awal tadi terbuka envy di sini ya. Kerana kad tarot ini menunjukkan kamu sudah bertindak untuk pergi. Sama ada kamu dalam proses meninggalkan dia atau sudah berganjak pergi meninggalkan hubungan ini. Tetapi itu dari segi tindakan kamu saja, ketegasan kamu. Tapi saya entah kenapa ya, saya mungkin silap. Dari segi hati kamu ya, ada kesetiaan. Kesakitan yang hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi kamu harus menjaga diri kamu. Kamu harus menjaga self-love ya. Kamu menyadari harga diri kamu. Maka kamu bertegas untuk pergi. Tetapi dari dalam hati kamu sedih ya. Kerana ada percintaan yang begitu berdalam. Begitu mendalam dengan dia. Koneksi yang begitu dalam dengan orang ini. Dan hati kamu dengan dia sering memanggil. It's like kamu membuat panggilan telefon dengan dia. Dia juga membuat panggilan telefon dengan kamu. Hati ke hati. Telepathically. Kamu jelas di sini ya. Maka ada kebangkitan dari orang ini untuk mendatangi kamu ke depannya. Teman-teman, jangan hanya pandang kepada negatif card ya. Kamu juga harus melihat setiap kad yang negatif ada positifnya. Now, it's up to you. It's up to you. Bagaimana kamu ingin interpretasi kad-kad ini.
Saya melihatkan di sini hubungan ini adalah hubungan yang berisiko, yang banyak perbezaan, rintangan, tidak mendapat dukungan, tidak ada kejelasan dalam hubungan ini. Ada yang cinta bersegi-segi. Dan juga ada hasutan-hasutan dari orang lain yang memburukkan lagi koneksi kamu dan dia. Kita buka kad dengan lebih jelas ya. Perasaan dia kepada kamu saat ini. Kerana jika saya melihatkan dari perasaannya ya, jika saya ringkaskan pembacaan ini ya, orang ini sedang rasa cemburu, sedang rasa dikhianati oleh kamu. Dia merasakan sepatutnya kamu tidak bertindak untuk pergi. Tahan, bersabar dengan dia. Itu yang dia inginkan ya, secara narsisnya si dia ini ya. Dan di sini saya merasakan mungkin ada penglibatan cinta segitiga. Ada perbezaan dan orang ini sedang cari solusi dalam diamnya, dalam keadaan kelam kabutnya. Dia sedang mencari solusi terhadap hubungan ini untuk menyelesaikan, untuk mengimbangi segala sesuatu agar tidak ada pihak-pihak yang seperti ini ya, berpeluk tubuh dan memalingkan ya, the back is facing him ya, seperti tidak setuju akan keputusan si dia. Padahal teman-teman, the judgment menunjukkan ada keputusan yang perlu dia ambil. Wow, kamu lihat di sini kad yang terbuka ya. Saat ini teman-teman, Nine of Swords ya. Kamu lihat sendiri ya, kad ini terkeluar daripada the shuffling tadi ya. Dia tidak dapat tidur malam teman-teman. Insomnia, sedih. Mungkin ada beberapa ya, tidak semua ya, minum alkohol teman-teman. Kamu lihat dia ada minuman alkohol atau mengambil ubatan-ubatan untuk tidur, sleeping pills, atau sedang depresi, mengambil ubat untuk depression, ataupun minum alkohol hanya untuk melelapkan mata. Itu untuk orang yang ambil minuman alkohol ya teman-teman ya. Jika orang itu tidak mengambil minuman alkohol, mungkin dia ambil ubat-ubatan seperti sleeping pill, pil tidur, ataupun pil depression, anxiety, kerana dia tidak dapat tidur. Saat ini teman-teman ya, dia sedar dia tidak dapat memberikan kamu penjelasan, bertindak dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Mungkin kamu telefoni, dia tidak mahu berkomunikasi. Sebenarnya perbuatan dia menyedihkan dia, bukan menyedihkan kamu, kerana dia tidak mahu mengutarakan sesuatu jika dia sendiri belum pasti. Nah, kamu nak cepat, tapi keadaan dia tidak dapat dicepatkan. Nah, di sini teman-teman, kita harus bersikap dewasa ya. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bersama, bukan pihak kita sahaja. Banyak yang perlu direnungkan. Di sini secara singkat, dia tidak dapat tidur malam. Galau, kekusutan fikiran, merindukan kamu. Ada rasa bersalah, ingin memohon kemaafan daripada kamu di sini ya. Forgiveness. Tidak banyak yang dapat dia lakukan jika saya lihatkan di sini ya. Saya lihatkan pergerakan juga, dia sedang mencari solusi dalam diam ya. Mencari atau membina semula jembatan yang sudah runtuh ini untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Bottom of the deck di sini kita ada Six of Swords teman-teman. Orang ini sebenarnya ya ingin datang kepada kamu. Ini rencana dia. Dia sebenarnya ingin datang kepada kamu, mengabari kamu. Burung-burung ini menunjukkan ingin berkomunikasi dengan kamu. Dia ingin berdamai. Tetapi mungkin ini akan memakan waktu. Dan kamu harus faham ini teman-teman ya. Ini adalah terpulang kepada dia. Tindak tanduk dia, pergerakan dia, hanya dia yang dapat lakukan ya. Ini terpulang kepada dia, bukan terpulang kepada kamu. Walaupun ingin ya, mungkin kamu ingin cepat-cepat. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini dia ingin berdamai. Kamu lihat ya, kamu dapat Three of Pentacles dan Three of Cups. Bukan saja ingin berdamai, tetapi ingin satu jamuan dengan kamu. Mungkin keluar makan bersama, minum bersama. Ingin hang out with you ya. Kedepannya dia ingin hang out. Ada perasaan atau niat untuk seperti dulu ya. Berpesta bersama. Mungkin ke karaoke bersama. Berolahraga bersama. Bertemu bersama. Bersembang, bergurau senda bersama. Meraihkan sesuatu. Banyak yang ingin dia sharing dengan kamu di sini. Apabila keluar Three of Pentacles, Three of Cups ya, ini menguatkan lagi ya, ada cinta segitiga di sini teman-teman ya. Nah, di sini kita ada Two of Swords ya, dan ada dua warna yang berbeza. Harus memilih di antara dia ataupun kamu. Kebingungan saat ini. Seorang ini ya sedang berdiri dengan kamu, sedang memberikan kamu sikap yang pasif. Sikap yang seperti berbelah bagi, tidak memberikan kamu kata putus. Kerana dia sedang kebingungan teman-teman.
tidak tahu bagaimana untuk mengimbangi, berada di satu simpang dan tidak tahu harus ke kiri atau ke kanan. Dan ada perbezaan seperti saya katakan awal tadi sebelum kad ini terbuka. Dia bingung teman-teman. Dia sangat-sangat bingung. Padahal teman-teman ya, kamu lihat ya, kalau saya bukakan satu lagi ya, Ace of Wands. Cinta dia kepada kamu berbunga-bunga. Perasaan ini mutual. Kamu dengan dia saling mencintai dan seiring berjalannya waktu, perasaan ini walaupun ada marah, tidak bersetuju, tidak gagal mencapai kata sepakat ataupun menemukan titik tengah ya, perasaan ini semakin hari semakin bertumbuh. Kamu dengan dia saling bergairah, saling mencintai. Dari segi pemikiran juga saya lihatkan ya, ada pemikiran dari segi emosi yang sama. Perasaan ini semakin hari semakin bertumbuh teman-teman. Tetapi kamu lihat ya, dia berada di persimpangan. Maka ini adalah perhubungan cinta yang akan memakan waktu. Padahal kamu sudah kurang sabaran ya. Ada yang sudah menantikan ini bertahun-tahun lamanya. Tapi cinta itu tanpa syarat, tanpa batasan. Orang ini santai saja mencintai kamu ya. Dan dia ingin mengekalkan hubungan baik ke depannya. Nah, ini adalah bottom of the deck. Di sini teman-teman, kita ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Semua 12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya tidak merasakan ya ada yang paling kuat kecuali Libra teman-teman, judgment ya, itu yang paling kuat. Tetapi semua zodiak sign hadir. Kita lihatkan teman-teman dalam pembacaan hari ini ya, situasi dan perasaan terkini dia kepada kamu. Dari segi tindakan, saya merasakan orang ini masih dalam situasi berproses. Mungkin ingin mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Apatah lagi ini akan mengambil masa jika dia seorang yang menumpukan kepada all tied up ya, mengejar cita-citanya. Beberapa daripada dia ya, yang mungkin melakukan pekerjaan seperti doing the sales, public speaker, seorang yang public relation ya, banyak bertemu orang ramai ya. Mungkin kerja di tempat-tempat yang ada banyak PR teman-teman, public relation ya. Mungkin pekerjaan di industri penerbangan, hotel, restoran ataupun yang banyak bertemu dengan orang-orang begitu teman-teman ya. Public speaker ya, ataupun seorang DJ, whatever ya. Orang ini seperti mempunyai ability ya untuk membuatkan sebuah persembahan atau bertutur di halayak ramai. Mungkin beberapa ya, tidak semua. Dan kita lihatkan teman-teman ya, dari sini saya sudah dapat menangkap ya rencana dia untuk kamu ke depannya. Tetapi perlu memakan waktu. Kerana dia takut ya, kerana ada beberapa di antara kamu sudah bertindak pergi meninggalkan koneksi ini. Maka dia sedang cemburu ya. Dia tidak pasti jika dia datang ke depannya apakah perasaan kamu masih sama. Maka dia galau teman-teman, tidak dapat tidur malam. Padahal daripada hatinya ingin menangkap kamu semula. Nah, ini adalah perasaan terkini si dia. Nah, jika orang ini tidak mengabari kamu, tidak terkoneksi melalui berkomunikasi dengan kamu ya, apa saja kondisi kamu, kita lihatkan melalui pembacaan ini, kita cuba tarik energi dia. Apakah yang ingin dia sampaikan, pesanan-pesanan hatinya untuk kamu melalui pembacaan hari ini. Dan jangan risau teman-teman ya, semua pembacaan saya bersifat timeless. Maka bila saja kamu menonton video ini ya, keesokan paginya, whenever teman-teman, jangan risau. Jika energi ini resonate, kita dengarkan pesanan dari hatinya yang terkini buat kamu saat ini. Wow, our love is forever. Sudah tentu teman-teman ya. Judgment sudah menunjukkan jika kamu mengatakan tidak, dia juga mengatakan tidak, takdir mengatakan ya. Kamu dengan dia akan saling terkoneksi. Tidak kira lah ya, dipisahkan oleh lautan, gunung ganang, ada telepathically connected di antara kamu dengan dia. Maka our love is forever. Cinta ini adalah cinta sejati ya. Cinta yang tanpa batasan. Kamu dengan dia ya, semakin marah, semakin tarik energinya di antara satu sama lain. Semakin tidak mengabari, tetapi semakin tertarik energinya. You always have a place in my heart. Dia ingin kamu ketahui ini. Kamu sentiasa ya ada posisi di hatinya. Orang ini sentiasa menyimpan kamu di dalam hatinya. Kamu mempunyai posisi yang baik. Maksudnya apa teman-teman? Dalam sikap
acuh tidak acuhnya si dia, dia memposisikan kamu di posisi yang paling baik di hatinya. Jelas ya? You have a special place ya in this person's heart ya. Nah, tidak dapat tidur malam. Kenapa? I can't stop loving you. Orang ini menunjukkan sikap seperti tidak mengendahkan kamu. Tidak begitu romantis, kelihatan kaku, kelihatan dingin, kelihatan sejuk dan malu. Tetapi sebenarnya semangat dia berkobar-kobar ya. Saya menangkap energi Gemini, Aries, Leo, Sagittarius yang begitu kuat. Tanpa berlandaskan ya, apa-apa pun di dalam kad ini. Ini berlandaskan intuisi saya. Juga ada Sagittarius ya teman-teman ya. Seorang yang bersikap keanak-anakan dan ada kalanya menampilkan emosi seperti dia mementingkan dirinya. Nah, ini tidak berlandaskan kad-kad yang terbuka ya. Ini berlandaskan intuisi saya dan saya harap ini membantu kamu. Kita lihat lagi. Sabar ya teman-teman. I am so lucky to know you. Orang ini merasakan begitu beruntung ya dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia merasakan ya, perjumpaan ya, pertemuan kamu dengan dia bukanlah secara ataupun sebatas kebetulan, tetapi sangat beruntung ya. Mungkin jika saya tidak silap teman-teman ya, ada hikmah ya di sebalik pandemik COVID-19 ini. Mengapa saya katakan itu? Tiba-tiba saya menarik energi ya, kerana energi lockdown ini ya, sewaktu pandemik ya, kita banyak berada di rumah. Dan apabila pemerintah ataupun government ya, kerajaan announcing ya, mengumumkan yang kita sudah boleh keluar rumah dan sebagainya, mungkin buat julung kalinya beberapa di antara kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan atau terfikir untuk lakukan seperti aktiviti bersenam, berolahraga ya, tetapi kerana sering dipenjarakan di rumah ya, kerana pandemik kamu mulai keluar rumah. Maka apabila kamu mulai melakukan aktiviti yang tidak pernah kamu lakukan sebelum ini, beberapa di antara kamu secara takdir ditemukan dengan orang ini. Ada energi itu ya, ditemukan waktu pandemik, sewaktu lockdown teman-teman. Dan mungkin sebelum ini kamu dengan dia mungkin tidak pernah mengerjakan sesuatu yang kamu tidak terfikir ingin melakukan aktiviti ini. Tetapi sebab sering berada di rumah, dikurung di rumah ya, kerana pandemik, apabila pengumuman dilakukan yang kita boleh keluar rumah, mungkin kamu dengan dia merasakan, wah, selama ini terpenjara di rumah ya. Kamu mulai keluar, mungkin berjalan-jalan, beraktiviti, berolahraga. Tiba-tiba kamu merasakan, wow, secara kebetulan terjumpa ya di tempat-tempat yang tidak pernah akan kamu kunjungi sebelum ini. Tetapi kerana disebabkan oleh pandemik, sering berada di rumah ya, mungkin kamu bosan. Contoh ya, mungkin kamu tidak suka berada di tepi pantai. Mungkin kamu tidak suka berada di tempat yang di sebuah taman. Mungkin kamu lebih suka kepada tempat-tempat yang hip hop ya, seperti pergi ke kafe yang ada muzik yang kuat, apapun itu. Maka kamu berkunjung kepada tempat-tempat yang tidak pernah akan terfikir yang kamu akan kunjungi ya. Tetapi kerana pandemik kamu mulai kunjung ke tempat-tempat itu, maka kamu terjumpalah, bertemulah dengan orang ini. Jelas ya contoh-contoh yang saya berikan. Maka ada hikmah ya, ada keberkahan di sebalik pandemik ini. Dan ini bukanlah kebetulan ya teman-teman. Pertemuan kamu dengan dia bukan sebatas kebetulan, sudah ditakdirkan. Wow, di sini teman-teman melalui pembacaan hari ini, situasi dan perasaan terkini si dia, I miss your smell. Wow, orang ini seperti benar-benar merindukan kamu ya, sehingga bau kamu pun dirindukan oleh orang ini. Atau dia orang yang mengenali ya, mengenal pasti, mengingati bau wangian-wangian yang kamu kenakan di badan ya. Ataupun orang ini memang mengenal pasti ya, bau-bau badan kamu teman-teman. Kerana sebuah kerinduan yang begitu besar ya. Wow, we are soulmate teman-teman. Saat ini jika kamu dengan dia kurang mengabari, dia merasakan ya, kamu dengan dia adalah soulmate. Walaupun mungkin sedang berjarak, menjaga batasan ya, dia merasakan walaupun terpisah ya, mungkin ada long distance relationship di sini, dia merasakan kamu dengan dia adalah soulmate teman-teman ya. Belahan jiwa, cinta sejatinya si dia. Bottom of the deck di sini, I still fall in love with you every day. Wow, teman-teman, bukan saya katakan tadi teman-teman ya. Orang ini masih jatuh cinta dengan kamu
setiap hari. Walaupun hubungan ini sudah lama ya, bertahun-tahun lamanya. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial. Siapakah dia ya? Jika initial tidak hadir, jangan susah hati teman-teman. Jangan begitu tertakluk ya terhadap zodiak sign ataupun initial. Asalkan bacaan ini bergema di hati kamu ya. Itu yang saya sering terapkan di dalam setiap pembacaan saya. Jika bacaan ini bergema di hati kamu, nah, maksudnya bacaan ini adalah untuk kamu. Dan bukan setiap energi ini akan resonate dengan kamu, teman-teman ya. Berbijaksanalah sebelum kamu membuat satu kesimpulan, dan berbijaksanalah ya memahami pembacaan hari ini. Dan pembacaan saya yang setiap hari, teman-teman ya. Di sini kita ada Z Zulu, C Charlie, L 5, G Golf, P Papa, A Alpha, X X-ray, H Hotel, I India, dan N Norway, dan R yang terakhir ya, Romeo. Baik teman-teman, ini saja initial yang terbuka untuk dalam pembacaan hari ini ya. Saya benar-benar berharap dan kamu dapat mendapatkan pencerahan ya, sedikit pencerahan mengenai situasi dan perasaan terkini si dia terhadap kamu ketika ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui komen, like, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys tomorrow. Bye. Take good care.